Shinichi Kudo adalah siswa kelas 2 SMU yang tertarik pada misteri. Di sela-sela kesibukan sekolahnya, ia sering membantu polisi menyelesaikan suatu kasus. Pada suatu hari, ia dipaksa minum racun yang mengakibatkan tubuhnya menjadi susut oleh kawanan penjahat. Ia lalu meminta tolong pada Profesor Agasa untuk mencarikan obat penawarnya. Detektif Conan adalah serial manga detektif karya Aoyama Gosho yang diserialisasikan sejak tahun 1994 di Jepang. Di Indonesia, Detektif Conan diterbitkan oleh Elex Media Komputindo pertama kali pada tahun 1997. Manga ini disukai oleh banyak kalangan, sehingga sering menempati posisi bestseller ketika volume terbarunya dirilis. Untuk seri utamanya sendiri, per Oktober 2021, Detektif Conan telah mencapai 100 volume di Jepang. Dengan banyaknya volume tersebut, di Indonesia, setiap volumenya memiliki penampilan yang berbeda-beda untuk volume yang sama. Mulai dari versi cover biru putih, versi cover berwarna, dan versi premium. Lantas, apa perbedaannya? Untuk mengetahui perbedaannya, kita kembali ke tahun 1997, di mana Detektif Conan pertama kali diterbitkan di Indonesia. Waktu itu, semua manga yang diterbitkan oleh Elex Media memiliki pola cover yang sama, yaitu berwarna putih dengan aksen biru, hijau, atau merah di bagian atas, dilengkapi dengan ilustrasinya. Untuk Detektif Conan sendiri, ilustrasinya selalu menampilkan Conan dalam berbagai kostum dengan latar belakang foto pemandangan asli sesuai dengan tema atau kasus pada volume tersebut. Pada volume 1, Conan menggunakan kostum Sherlock Holmes dengan latar belakang Big Ben di London. Karena pada volume tersebut, diceritakan Shinichi adalah fans berat Sherlock Holmes dan ingin menjadi detektif seperti dia. Di bagian pojok kiri atas, tertulis identitas penerbit yang berbunyi Buku Komik Elex Media Komputindo dengan latar belakang berwarna biru. Dan di pojok kanan atas, tertera nomor volumenya dengan latar belakang berwarna merah. Di atas judulnya, terdapat label kecil bertuliskan serial detektif yang menandakan kategorinya untuk memudahkan pembaca baru. Mari kita bandingkan dengan cover versi asli dari Jepang. Terlihat desain judul Detektif Conan versi Elex berbeda dengan versi aslinya, dan terlihat pada cover versi ini tidak tertulis nama Aoyama Gosho walaupun masih tertulis di bagian spine-nya. Untuk Detektif Conan, cover biru putih ini digunakan hingga volume 40. Mulai volume 41 yang diterbitkan pada tahun 2005, pola covernya pun berubah, yaitu menggunakan latar belakang berwarna yang berbeda-beda setiap volumenya. Akhirnya volume 1 hingga 40 pun dicetak ulang dengan pola cover serupa. Layout covernya pun mengalami sedikit perubahan. Dapat dilihat pada bagian atas, tulisan identitas penerbit pun diperkecil. Untuk nomor volumenya dipindahkan ke bagian pojok kanan bawah. Desain judul dan ilustrasi yang digunakan masih sama. Namun pada cover berwarna ini, tertulis nama Aoyama Gosho di pojok kiri bawah. Cover berwarna ini digunakan hingga volume 96. Mulai cover 97 yang diterbitkan pada tahun 2020, pola covernya mengikuti pola cover Jepang, yaitu menggunakan latar belakang batu bata dengan layout yang sama seperti sebelumnya. Apakah volume 1-96 dicetak ulang dengan pola cover yang sama? Jawabannya adalah tidak, karena pada tahun yang sama, Elex Media menghadirkan Detektif Conan dengan format baru, yang diberi nama format premium. Dengan hadirnya format premium ini, maka versi yang sebelumnya diberi nama format reguler. Detektif Conan versi premium juga merupakan versi 2-in-1, yang berarti 2 volume menjadi 1. Sehingga volume 1 versi premium berisi volume 1 dan 2 versi reguler. Volume 2 versi premium berisi volume 3 dan 4 versi reguler, dan seterusnya. Desain covernya pun berbeda jauh, dengan latar belakang batu bata berwarna putih, dan latar belakang pemandangan diganti dengan ilustrasi keyhole, atau lubang kunci yang biasanya terdapat di cover belakang. Di pojok kiri atas,
terdapat identitas penerbit seperti biasa, dan di pojok kanan atas terdapat logo format premium. Desain judulnya sendiri masih sama seperti cover sebelumnya, namun untuk pewarnaannya mengikuti versi aslinya, yaitu menggunakan efek gradasi yang terlihat seperti bekas terbakar. Karena versi premium merupakan versi 2-in-1, maka ilustrasi Conan yang berada di depan dipilih salah satu dari dua ilustrasi pada volume yang digabungkan. Di bawah judul, di sebelah kiri, terdapat tulisan Vol 1 yang menandakan penomoran volumenya. Dan untuk nama Aoyama Gozo tetap tertulis di bagian bawah. Pada versi reguler, baik cover biru putih maupun berwarna memiliki layout yang sama, yaitu judul, kemudian ilustrasi keyhole, yang di dalamnya terdapat ilustrasi karakter pada Detektif Conan. Dan di bawahnya terdapat blurb volume tersebut. Perbedaannya hanyalah pada desain judul yang digunakan. Pada versi cover biru putih, desain judulnya sama dengan yang digunakan di cover depan. Sedangkan pada cover berwarna, desainnya berbeda. Pada versi premium, entah kenapa, ilustrasi karakter pada keyhole menghilang. Hanya tertera judul dan blurb saja. Blurbnya pun sedikit berbeda dengan versi reguler, karena versi premium menggabungkan dua volume sekaligus. Versi reguler memiliki ukuran yang lebih kecil dibanding versi premium, dengan panjang sekitar 17 cm dan lebar sekitar 11,5 cm. Kertas yang digunakan merupakan kertas koran yang mana lebih tipis, dan pada volume-volume terbaru semakin menipis sehingga gambarnya menembus ke halaman belakangnya. Versi premium sendiri memiliki kualitas terbaik, dengan ukuran yang lebih besar, yaitu panjang sekitar 18 cm dan lebar sekitar 12 cm. Kertas yang digunakan juga lebih tebal, yaitu kertas book paper yang biasanya digunakan di novel dan buku pada umumnya. Pada versi reguler, Detektif Conan menggunakan western binding, sehingga membacanya dari kiri ke kanan. Hal ini berbeda dengan versi aslinya, karena di Jepang, arah membacanya adalah dari kanan ke kiri. Dengan penggunaan western binding ini, otomatis gambar di dalamnya di mirror atau di flip secara horizontal, sehingga dapat membuat bingung para pembaca. Seperti ketika karakter memiliki ciri kidal, namun pada gambarnya dia menggunakan tangan kanan, dan saat menyebutkan arah kiri, namun pada gambarnya terlihat arah kanan. Pada versi premium sendiri, sudah mengikuti versi asli, yaitu menggunakan Japanese binding, sehingga arah membacanya dari kanan ke kiri, dan tidak ada gambar yang di mirror. Pada panel manga, biasanya terdapat sound effect yang diilustrasikan oleh mangaka. Sound effect ini juga merupakan ciri khas dari setiap mangaka. Banyak penggemar di Indonesia akhir-akhir ini meminta agar sound effect dibiarkan saja, hanya ditambahkan terjemahannya saja. Pada Detektif Conan versi reguler, sound effect ini diedit oleh editor dengan menghapus aslinya dan menggantinya dengan terjemahannya. Hal ini mengakibatkan editor harus menambahkan ilustrasi yang sesuai dari sound effect asli yang dihapus, dan terkadang hasilnya tidak sepadan dengan ilustrasi yang dibuat oleh mangaka. Pada versi premium, pada volume 1, sound effect yang digunakan juga dihapus dan diganti dengan terjemahan. Namun seperti yang saya utarakan sebelumnya, banyak fans yang meminta agar sound effect asli ini tidak dihapus, sehingga pada volume-volume berikutnya, sound effect asli tidak dihapus, hanya diberi terjemahan di dekatnya. Tentu saja, kita membeli manga dengan uang, sehingga faktor ini juga sangat penting. Semakin murah, semakin senang. Tapi ingat, ada harga, ada kualitas. Untuk Detektif Conan sendiri, versi reguler dibanderol dengan harga Rp25.000 untuk volume lama, sedangkan untuk volume terbaru sebesar Rp28.000 per volume. Versi premium sendiri dibanderol dengan harga Rp65.000. Namun ingat, versi premium merupakan dua volume yang digabungkan menjadi satu. Dari ke-6 faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, saya merekomendasikan versi premium yang merupakan kualitas terbaik. Faktor utamanya adalah versi premium mendekati versi asli Jepang dengan Japanese binding dan sound effect asli yang tidak dihapus.
Untuk harganya juga sepadan dengan kualitas yang didapatkan. Dengan harga 65.000, kita bisa mendapatkan setara dengan 2 volume reguler. Sementara harga 2 volume reguler dengan segala kekurangannya sekitar 50 hingga 56.000, hanya berbeda 9 hingga 15.000 rupiah. Namun, volume premium masih dirilis bertahap dari awal. Masih jauh untuk mengejar ketertinggalan dibandingkan volume reguler. Untuk pembaca baru, saya sarankan untuk membeli yang versi premium saja, karena versi reguler untuk volume-volume awal juga susah ditemukan sekarang. Tetapi tidak salah juga membeli volume reguler. Yang penting tetap dukung mangaka dan penerbit Indonesia dengan membaca versi legalnya. Jangan membaca versi yang bajakan ya. Lebih baik meminjam punya teman daripada membaca manga di situs-situs bajakan.